إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بالدين إلى أجل مسمى فاكتبوا إلى آخر الآية. Sadaqallahul adzim. Masyaallah muslimin rahmatullah, dalam kesempatan ini kami ingin mengajak kita kembali untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari demi hari keimanan dan ketakwaan kita terus meningkat, bukan yang terjadi sebaliknya, keimanan dan ketakwaan kita menurun dan menurun. Nauzubillah min dzalik. Takwa dalam arti bahwa kita selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang bersamaan kita juga meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Dan lebih dari itu, bahwa kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh tingkah laku, sikap dan seluruh gerak-gerik kita dalam kehidupan sehari-hari. Masyaallah muslimin rahimahullah, di antara kelengkapan ajaran Islam bahwa Islam tidak hanya mengajarkan kita tentang ibadah, tapi juga Islam mengajarkan kita dalam seluruh aspek kehidupan. Islam mengajarkan kita bagaimana bermuamalah, berpolitik, menjalankan ekonomi dan sebagainya. Di antara muamalah yang diatur di dalam Islam terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 282, yaitu ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran. Kalau kita lihat satu halaman hanya satu ayat, padahal pada surah-surah pendek di surah 30, satu halaman itu ada yang 3 surah dan beberapa halaman itu 3 surah. Tapi dalam ayat 282 itu satu ayat hanya satu halaman hanya satu ayat. Jadi ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran adalah ayat tentang utang piutang. Berarti Islam menaruh perhatian yang besar tentang tata cara dan adab dalam utang piutang, karena ini menyangkut kehidupan kita. Masyaallah muslimin rahmatullah, memang kehidupan tidak selalu mulus dan tidak selalu hajat kita bisa mengertinya. Tetapi kalau sesuatu hal kita harus berutang, maka berutanglah secara Islam sesuai dengan syariat Islam. Rasulullah SAW sangat hati-hati dalam berutang ini. Di antara doa yang sering kali dibaca oleh Rasulullah SAW adalah 8 sifat yang harus kita tinggalkan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jabni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, kata Nabi, kata Rasulullah, aku berlindung kepadamu dari 8 sikap, dan sikap yang ke-7 adalah dari gangguan, hutang, dan kekerasan seseorang. Masyaallah muslimin rahimahullah, banyak hadis yang mengatur tentang hutang piutang ini. Dan perlu kita ketahui bahwa di akhirat yaumul hisab nanti kita akan dihitung seluruh perbuatan kita di dunia. Dan kalau yang berhubungan hutang dengan Tuhan, maka masih besar kemungkinan Allah akan memaafkan kita. Tetapi manakala hubungan itu berhubungan dengan sesama manusia,
maka jangan berharap sedikit pun di akhirat nanti, di yaumul hisab itu nanti orang akan memaafkan kita. Begitulah tanda Al-Quran. Orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, istri dengan suaminya, teman dengan sahabatnya. Tidak ada yang memaafkan, tidak ada yang melunaskan hutang pada saat itu. Kenapa? Karena semua orang dalam keadaan genting. Orang akan memprihatinkan dirinya apakah dia bisa lolos dalam perhitungan audit dari Yang Maha Kuasa pada saat itu. Oleh karena itu, maka jangan ada hutang di antara kita pada saat hidup di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara doanya, wa a'udzubika minal ma'asami wal maghrib. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari berbuat dosa dan berhutang. Salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa Rasul sering sekali membaca doa ini? Dari berbuat dosa, Rasul tidak mungkin berbuat dosa. Dari berbuat dosa dan hutang. Ya, kata Rasul, karena berhutang itu bisa membawa kepada dua dari tiga tanda kemunafikan, yaitu idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Orang berhutang condong kalau dia berbicara dia berdusta, dan dia kalau berjanji dia mengingkari janji itu. Hanya satu tanda munafik lainnya, wa idza tumina khana, yaitu apabila diberi amanah dia tidak menjadi. Dua dari tiga tanda munafik bisa dilakukan dan besar kemungkinan dilakukan oleh orang yang berhutang. Oleh karena itu, sekali lagi, tiga tanda munafik itu apabila berkata dia berdusta, apabila dia berjanji dia mengingkari, dan apabila diberi amanah dia mengkhianati. Hanya apabila diberi amanah dia mengkhianati yang tidak ada pada orang berhutang. Ya, orang berhutang kalau bicara biasanya dia berdusta, kalau dia berjanji besok, minggu depan, bulan depan, sampai minggu depan dan tidak bayar. Untuk tidak bayar dia berdusta. Untuk menutupi dusta memerlukan dusta lainnya. Dan begitulah dusta memerlukan dusta berikutnya untuk membenarkan dusta yang sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang mati syahid di dalam hadis digambarkan oleh Rasulullah, setiap orang yang mati syahid akan dimasukkan di dalam surga bighairi hisab. Kita ketahui ketika orang mati syahid, pakaiannya tidak ditanggalkan, dia tidak dimandikan, dia hanya disalatkan dan dikuburkan. Dia tidak dimandikan dan tidak dikafani. Apapun pakaiannya dimakan, dikuburkan dengan itu, karena dia dijamin masuk surga. Kecuali hutang. Ingat, orang yang mati syahid yang masih punya hutang belum tentu masuk surga, kecuali hutangnya sudah dilunasi. Yaghfiru kullu syahid illa dain. Diampuni seluruh dosa orang yang mati syahid, kata Rasulullah SAW, kecuali menyangkut hutang piutang. Dalam hadis lain Rasulullah SAW, nafsul mu'min murtahinun hatta yaqdihi. Jiwa seorang mukmin atau roh seorang mukmin adalah tergadai di pintu surga dengan utangnya sampai dia memenuhinya. Begitulah pentingnya hutang. Dalam suatu kejadian lain, ketika ada salah seorang sahabat yang meninggal di Madinah dan dibawa kepada Rasulullah untuk disalatkan, dan Rasulullah sudah berada di belakang jenazah itu. Lalu Rasulullah bertanya, dan Rasulullah selalu bertanya setiap mau mensalatkan jenazah. Apa pertanyaan Rasulullah? Alaihi biddain. Apakah orang ini punya hutang? Kata salah seorang sahabat, dinara 2 dinar. Ya Rasulullah, dia punya hutang 2 dinar. Apa sikap Rasulullah? Sallu ala sahabatikum, sallu ala sahabikum. Salatkan sahabatmu ini.
Apa maksudnya? Rasulullah tidak mensalatkan, tapi Rasulullah menyuruh sahabatnya untuk mensalatkan jenazah itu. Lalu Abu Qatadah mengatakan, "Alayya dinara, saya yang menanggung 2 dinar itu ya Rasulullah." Baiklah kata Rasulullah, kalau begitu saya salatkan. Di lain kesempatan tidak ada yang menjamin sahabat yang punya utang. Rasulullah tidak mensalatkan, tapi sahabat selalu mengatakan, "Sallu ala sahibikum." Salatkanlah sahabatmu ini. Tapi Rasulullah tidak mensalatkan. Padahal Rasulullah sudah berada di depan mayat itu. Begitulah ketika orang punya utang. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada saat itu, hadis itu Abu Qatadah menjadi jaminan utang 2 dinar itu. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Jadi kalau 2 dinar berarti 8,5 gram emas, karena dinar adalah nilainya emas. Besoknya ketemu dengan Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada Abu Qatadah, "Hai Abu Qatadah, bagaimana ya hal tentang 2 dinar kemarin?" Abu Qatadah menjawab, "Ya Rasulullah, baru kemarin, hanya semalam." "Iya," kata Rasulullah, "tapi itu penting." Besoknya ketemu lagi dengan Abu Qatadah. Rasulullah bertanya lagi. Apa jawab Abu Qatadah? "Baru Rasulullah, saya lunasi utang 2 dinar almarhum kemarin itu." Apa kata Rasulullah? "Al-an jaladu ba'da jadu." Saat ini kulitnya dingin. Apa artinya maksud ini? Saat ini kulitnya almarhum itu dingin, artinya sebelumnya panas. Bahal 2 hari, baru 2 hari, dan itu status sebagai sahabat Rasulullah SAW. Kita jauh sekali dari sahabat Rasulullah. Jangan coba-coba berhutang banyak, tidak ada yang menjamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bagaimana adab kalau kita berhutang? Yang pertama, bahwa kita boleh berhutang ketika ada hajat yang mendesak, dan itu betul-betul perlu mendesak. Ada yang sakit, ada yang kecelakaan, dan kita kebetulan tidak punya tabungan, maka boleh berhutang. Yang kedua adalah bahwa diniatkan kalau mau berhutang itu untuk dibayari. Apa janji Rasulullah SAW? "Man akada amwal yuridu addahu Allah." Barang siapa berhutang harta kepada seseorang dan dia berniat, ketika berhutang itu berniat untuk melunasinya, maka Allah yang akan melunasinya. Sebaliknya, barang siapa berhutang tapi berniat dari awal dia sudah tidak berniat untuk bayar, maka Allah yang akan menghancurkannya. Allah yang akan menghancurkannya. Bagaimana para ulama memberikan penjelasan tentang hadis ini? Ternyata dia meninggal dan hutang itu belum terbayar, tapi dia sudah berniat dan semaksimal mungkin untuk membayar, maka di akhirat nanti Allah yang akan membayarnya. Karena di dalam hadis itu Allah yang akan membayarnya. Artinya nanti tidak dipotong pahalanya untuk dibayarkan kepada orang yang menghutangi, tapi Allah berikan pahala dari Tuhan tanpa mengurangi pahala orang yang berhutang. Itu kalau sampai ke akhirat. Tapi insya Allah di dunia kalau kita niatkan untuk berhutang dan untuk bayar, pasti terbayar sebelum meninggal dunia, insya Allah, asal diniatkan dengan sungguh dan dilaksanakan dengan benar. Masyaallah muslimin rahmatullah, bayar hutang wajib, bukan sunnah. Kalau kita bayar hutang dan kita tidak bayar hutang lalu kita bersedekah, sedekahnya tidak sah. Boleh diambil kembali sedekah itu untuk dibayarkan ke hutang. Sudah tak beri, padahal ada hutang dan sudah jatuh tempo, ambil sedekah itu
bayarkan hutang. Itu tuntunan Islam. Kalaupun tidak diambil, sedekahnya tidak sah, karena dia punya kewajiban membayar hutang dan sudah jatuh tempo. Dan yang terakhir, kalau kita mau berhutang, berhutanglah sesuai dengan kemampuan. Jangan di luar kemampuan. Memang berniat untuk membayari, tapi di luar kemampuan, akhirnya tidak bisa. Jadi mulai sebelum berhutang sudah dipikirkan cara membayarnya sesuai dengan kemampuan kita membayar. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Lalu bagaimana adab kalau kita yang memberikan hutang? Ada 3 tawaran yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama, beri tenggang waktu. Jadi hutang sudah jatuh tempo, tapi orang tidak mampu membayar hutangnya. Maka kita sebagai orang yang memberikan hutang, beri tenggang waktu, beri waktu lagi, silakan beri waktu. Yang kedua yang lebih baik adalah beri sebagian dari utang itu, bebaskan. Utang 1 juta, aku sedekahkan kepadamu 500, cukup bayar 500, karena dia bayar 500, aku jadi 500, jadi lunas. Dan yang paling baik adalah hutang disedekahkan, dilunaskan kalau dia punya kemampuan, dan itu pahalanya lebih baik daripada memberi sedekah. Kenapa? Karena orang yang berutang pasti memerlukan, tapi kalau kita beri orang belum tentu memerlukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sayyidil khalaiqi wal bashar. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita berdoa untuk kesehatan kita semua, agar semua kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang lapang, kesehatan dan keafiatan kepada kita, kepada orang tua kita dan seluruh keluarga dan orang-orang yang kita sayangi. Diberikan kepada kita ampunan dari kesalahan-kesalahan kita, kepada orang-orang tua kita dan keluarga kita. Diberikan bimbingan dan hidayah taufiknya kepada kita dan keluarga kita, kepada pemimpin-pemimpin kita. Diberikan bantuan dan pertolongan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, terutama yang berada di Palestina, yang berada di Yaman, yang berada di Syria, dan seluruh umat Islam yang berada di negeri muslim yang sekarang ini menghadapi penjajahan dan penindasan dari kaum kita non-muslim. Mari kita berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu umurina wa aslih dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih ikhadaka allati ilayha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
ونعوذ بك من شر ما استعاذك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. في الصلاة.